Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Setiadi, umur 44 tahun. Saya berasal dari Bandung. Profesi saya saat ini yaitu seorang pramukantor di Jakarta. Sini saya akan membahas tentang tahapan persidangan permohonan PKPU dan kebayalitan di Pengadilan Agama dalam rangka tugas sekolah paralegal yang diselenggarakan oleh Bapak Sukni Tumi Pengata SHMH pada pertemuan yang kelima. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah prosedur yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan menurut pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor, baik kreditor preferen maupun konkuren. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor maupun oleh kreditor itu sendiri. Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Tahapan permohonan PKPU adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian. Apabila pemohonnya adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang, dan debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, dan bila ada yaitu melampirkan rencana perdamaian. Prosedur PKPU mencakup tahap PKPU dan PKPU tetap. Kedua tahap tersebut merupakan satu rangkaian prosedur. Tahapan proses PKPU sementara yaitu dilaksanakan saat debitor yang memenuhi syarat-syarat administratif mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Lalu pengadilan niaga akan segera mengabulkan PKPU sementara tersebut paling lambat 3 hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan. Lalu putusan pengadilan niaga PKPU sementara berlaku selama maksimum 45 hari.
Adapun tahapan proses PKPU tetap dimulai dengan pemanggilan debitor dan kreditor melalui pengurus pengadilan niaga untuk melaksanaan sidang. Sidang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara. Tujuan sidang PKPU tetap yaitu untuk memutuskan apakah debitor dapat diberi PKPU tetap atau tidak, dengan cara memberi kesempatan pada debitor, para kreditor, serta pengurus untuk mempertimbangkan perdamaian. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan. Namun apabila kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian debitor belum siap menyampaikannya, atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Rencana perdamaian yaitu berisi proposal, restrukturisasi utang, dan restrukturasi usaha. Rencana perdamaian PKPU tetap dalam sidang harus mendapatkan persetujuan dari minimal lebih dari setengah kreditor konkuren yang haknya diakui dalam sidang atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui. Rencana perdamaian disetujui oleh para kreditor, yaitu debitor tetap dapat menjalankan usahanya dan melanjutkan pembayaran utang kepada para pihak kreditor. Kedua, pengadilan niaga akan menetapkan PKPU secara tetap. Berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan sementara. Apabila rencana perdamaian ditolak, pengadilan niaga harus menyatakan debitor pailit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.